Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Ustaz setan itu. Ustaz setan itu. Ketemu lagi di perspektif alternatif. Kang Muiz, Ya, apa kabar Kang Muiz? alhamdulillah, fine-fine saja. Seperti serial-serial sebelumnya Kang Muiz, Iya, iya, iya. kita ini benar-benar memberikan perspektif alternatif untuk Ya. konsumsi. Karena apa, memang bangsa kita nih lagi gimana istilahnya? Silakan pemirsa sendiri simpulkan lah. Salah satu ini Pak Kang Muiz nih. Kebanyakan nih tokoh-tokoh di kita, apapun tokohnya itu, dia ketika waktu meniti sebelum sampai ke puncak ketenaran itu masih oke lah. Ya, Namun ya, ketika ya. sudah dalam posisi ketenaran, kejayaan, dan orang-orang sudah sangat menselebritiskan dia, Populer ya. iya, akhirnya agak, kata orang sudah, ngagaleong. Gagal liong apanya tuh misalnya? Oh, pengen jelas? Iya, Gimana kalau kita lihat ya, iya, iya, iya. seperti ini nih. Saya akan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ibu-ibu bersyukur selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun? Kapan, Bu? 10 Muharram. 10 Muharram kemarin Ibu puasa. Pas ditanya kenapa Ibu puasa 10 Muharram Asyura? Karena mensyukuri nikmat lahirnya, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dan Kang Muiz, di Ya. samping kita yang tadi, ada lagi sebetulnya. Iya, gimana ya? Sebenarnya enggan saya untuk bicarakannya, Ya. tapi ya demi supaya perspektif alternatif Ya, kembali berfungsi dan menunaikan apa yang diinginkan oleh pemirsa. Seperti ini. Sibuk membela agama, itu keliru. Harusnya agama membela kamu. Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu. Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Begitu fakta di lapangan. iya, iya. Nah, kembali lagi Kang Muiz, Ya. karena Kang Muiz ini kan memang kita sudah sekian serial. Ya, Berarti banyak juga yang ingin meminta bagaimana perspektif alternatif melihat ini. Mangga Kang Muiz. Mau dari mana awal masuknya, Mangga? ya, ya Pak Kun ya. Kita ini ya, saya khususnya ya kadang-kadang ya merasa prihatin ya Pak ya. Oke. Kita sebenarnya lagi butuh-butuhnya seorang tokoh, seorang figur ya, yang bisa diteladani, yang bisa diikuti ya. Umat ini butuh ya, butuh orang. Ya silakan. Butuh sosok yang menjadi teladan, menjadi figur yang bisa mencerahkan, yang bisa menuntun umat ya. Dan bukan sekedar meramaikan hasanah perdakwahan, tapi juga harus bermakna dalam rangka pencerahan dan tuntunan gitu ya. Ya tuntunan itu sendiri tentunya harus berbasis pada Al-Quran maupun contoh-contoh dari Rasulullah. Dan saya melihat tadi dari video-video yang ditayangkan tadi, saya melihatnya itu
ada pelanggaran etik atau penyimpangan etik maupun logika gitu. Penyimpangan etik dan Etik pelanggaran. dan logika. Jadi secara Logika etik, dan etik ya. iya, etik dan logika, betul. Secara etik juga tentu saja itu sudah, ya saya tidak tahu ya, mungkin apa memang watak manusia ya kalau sudah mencapai ketinggian gitulah, iya. kemudian ya merasa banyak followernya Iya, gitu iya, ya, iya, iya. dia merasa mungkin kemudian suka lost control gitu loh. Lupa ya, secara emosional dia lost control ya, tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Iya, iya, iya. Padahal ini justru ujian kita itu di situ justru. Bukan ketika kita sedang tidak populer. Justru ujian kita tuh sedang populer diuji. Dia masih bisa tetap stabil emosionalnya ya atau tidak gitu loh. Nah, ternyata saya melihat dari video tadi menunjukkan bahwa maaf ya, Ustadz Abdul Somad ini lost control sehingga ungkapan atau kata-katanya tidak lagi mencerminkan kata-kata seorang yang seharusnya menunjukkan kearifan, kebijakan. Iya. Dan itu yang sudah dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau sekarang kita seringkali kita ini harus mencontoh Rasulullah, kita ini harus betul-betul sesuai dengan hadis dan sunnah Rasulullah dalam hal apapun. Nah, di sini kita tidak melihat apakah Rasulullah pernah mengajarkan begitu? Oke. Ya, mengajarkan misalnya ketika kita menanggapi seseorang yang kita benci, yang kita tidak sesuai dengan pemahaman kita, lalu kita seenaknya berbicara gitu ya. Rasulullah sama sekali tidak mengajarkan seperti itu. Nah, bahkan saya juga ya kalau sedikit nyinggung ya, bahwa Rasulullah itu pernah bermuka masam, yang ditafsirkan dalam surat Abasa misalnya saja ya, dan berpaling muka. Saya tidak yakin. Tidak yakin, karena Rasulullah itu suri teladan. Tidak yakin. Ya biar aja nanti kita dibahas itu tersendiri ya. Oh gitu ya. Artinya kita mau menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak beretika gitu loh. Poinnya itu. Poinnya itu. Jadi Rasulullah itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Ya. Sehingga saya juga curiga atau saya tidak yakin bahwa ketika dalam surat Abasa itu Rasulullah katanya pernah bermuka masam dan berpaling muka, saya tidak yakin. Karena Rasulullah itu adalah figur, sosok yang harus diikuti gitu loh. Nah, dan banyak hal ketika kita ini berdakwah, justru harusnya kita tuh pertama ya, dakwah itu misalnya ada hal-hal yang harus dikedepankan ya. Dan itu sangat terlihat banget ya dalam, bahkan kalau tidak salah ya, banyak sekali kan sekarang ada buku tentang Rasulullah ya, yang dijual oleh Adi Hidayat misalnya ya. Bahkan mungkin oleh UAS juga dijual tuh buku tentang Rasulullah ya, bagaimana perilakunya ya. Saya yakin tidak akan menemukan tuh perilaku Rasulullah ya dengan ungkapan kata-kata seperti itu gitu. Jadi kok bukunya dijual, bukunya diyakini gitu, tapi tidak diikuti gitu loh. Itu kok bisa begitu ya? Nah itulah lost control, makanya hati-hati. Lost control. Jadi ujian bagi seorang tuh ketika kita sedang ada di atas itu justru semakin kita kadang-kadang lost control gitu loh. Seakan-akan kita tuh takut kehilangan pengikut atau apa, sehingga dia menunjukkan sikap-sikap yang seakan-akan berpihak pada banyak orang gitu loh, mewakili gitu loh. Tanpa sadar ajaran Rasul pun akhirnya ternodai dengan ternodai karena pertama gini ya. Kalau kita sedang berdialog atau sedang berdakwah atau sedang meyakinkan orang ya, ya kan, atau membuat orang itu empati atau simpati pada kita dan sebagainya. Yang pertama itu kan harus menggunakan hikmah. Hikmah itu akal sehat. Hikmah itu adalah suatu pemikiran yang terkontrol. Pemikiran yang mengarahkan pada satu perencanaan strategis. Itu hikmah. Jadi yang mengantarkan strategi itu hikmah. Karena berpikir yang waras, berpikir yang cerdas, berpikir yang tercerahkan. Artinya dengan begini beliau nggak pakai strategi yang tercerahkan gimana? Ya jelas dong. Saking antusiasnya. Artinya kan alih-alih dapat meyakinkan orang tadi yang bertanya, ya kan malah menimbulkan kebencian. Sebab dia disebut apa tadi? Seperti jahil bin goblok kan? Nah itu kan bahkan ajaran Rasul sendiri ternodai. Karena kita kan ternodai. Ya kan, harusnya kan dengan hikmah kan. Hikmah itu menyertakan akal sehat.
ya kan, menyertakan berpikir jernih, menyertakan Itu udah. akal yang tercerahkan gitu loh. Nah, sehingga kita mampu membuat strategi. Kan dakwah itu sebuah strategi. Ketika strategi, kita bicara strategi, berarti kita bicara apa? Bicara di mana bicaranya, kapan bicaranya, dengan cara apa bicaranya, itu harus dipikirkan. Itu hikmah namanya, dengan hikmah. Ya. Sehingga kita juga termasuk dengan siapa kita bicara, Ya. apakah tepat tidak kalau kita mengatakan seperti ini, ya kan? Jadi hikmah itu menuntun kita kepada apa? Kepada sesuatu tindakan yang strategis, yang menghasilkan tujuan dengan efektif, yang efisien gitu kan. Oke. Hikmah. Nah, disinilah kita banyak bicara hikmah, tapi hikmah tidak digunakan oleh kita. Supaya hikmah selalu senantiasa bersama menyertai kita. orang, itu apa yang harus Kecerdasan spiritual kita dan emosional kita pantik atau kita hidupkan. dengan kata lain, Iya, pada waktu itu beliau sempat mati itu. mati. Kecerdasan emosional dan spiritualnya mati saat itu. Oleh karena itu, makanya ya, zikir kita, wirid kita itu, ya, jangan hanya sekedar ucapan-ucapan yang apalagi kalau sudah dikeraskan dan sebagainya, tapi tidak ya kan menimbulkan kesadaran moral, kesadaran emosional, kesadaran spiritual. Ini penting. Makanya kita lihat orang-orang di mungkin ulama-ulama yang tidak populer, ulama-ulama yang tidak muncul ke permukaan atau low profile, mereka lebih bisa mencontoh Rasulullah. Misalnya apa? Dia lebih alim, dia lebih arif, ya kan? Dia lebih bijak dalam mensikapi berbagai hal, ya kan? Ketimbang yang muncul ke permukaan seringkali lost control. Nah inilah ya. Pertama hikmah itu ya. Hikmahnya tidak jalan itu. Ya, yang kedua adalah ya kita tuh apa artinya ya berikanlah nasihat-nasihat yang terbaik ya kan. Dengan saran nasihat-nasihat ya. Dengan ungkapan-ungkapan yang bisa diterima gitu kan. Bahkan kan di dalam sebuah surat, misalnya saja dalam sebuah ayat ya, surat An-Nisa itu ya, ayat 63, di situ Allah mengatakan wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligho. Ya kan? Ya, di situ dan berkatalah kepada mereka suatu perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi kita tuh kalau berbicara tuh coba usahakan untuk bisa berbekas kepada jiwa mereka. Jadi nggak mesti kamu harus begini. Nah, begini ya, ada dua hal. Di dalam komunikasi itu, ya kan, sebenarnya seringkali kita lupa. Bahasa seakan-akan kalau suatu pembicaraan itu dianggap benar, akan diterima oleh orang lain. Belum tentu. Wah, menarik. Karena sebuah komunikasi bisa berbekas, bisa diterima oleh orang lain, bukan bertumpu pada apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Tetapi bagaimana kita menyampaikan itu, apakah menarik atau tidak. Berbekas pada jiwa mereka atau tidak. Dan inilah berarti ya kan rasional dan emosional itu harus terintegrasi di sini. Secara emosional harus cerdas. Ya kan, secara intelektual juga harus cerdas. Cerdas emosional, cerdas intelektual. Disinilah kita. Jadi kalau komunikasi itu bukan semata-mata bahwa apapun ya kan, bagaimanapun kita mengatakannya, ketika kata-kata itu benar akan diterima. Nonsense, tidak bisa. Jadi tetap ya, ketika kita komunikasi membutuhkan pula ya kan berat. Orang lain itu menyukai kita. Walaupun ada hadis kan, seperti kemarin kita pernah bercerita ya, jangan dari mana kata-kata itu datangnya, tapi lihatlah atau dengarkan apa yang dikatakannya. Memang itu anjurannya. Tapi secara sosiologis ya kan, itu kan secara normatif kan? Secara normatif begitu. Tetapi secara sosiologis tidak bisa kita segampangnya mengatakan begitu. Wah itu kan yang penting kata-katanya benar atau tidak. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Nggak bisa begitu. Karena secara sosiologis dan psikologis orang tidak hanya akan mendengar apa yang dikatakan, tapi melihat siapa yang mengatakan dan bagaimana mengatakannya. Oke, kamu Is begini. Ini kan perspektif alternatif. Anda sudah melihat kan betapa alternatifnya nih perspektif. Jadi ini konteks ini kita kedepankan bukan konteks untuk adominem atau mendiskreditkan seseorang. Tidak. Tetapi sebagai pengingat. Pengingat dan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang lebih dinamis, yang lebih efektif di dalam persoalan dakwah ini. Oke, ya udah lanjutin kalau gitu. Nah, jadi
Oke, ya jadi di samping tadi kita ya nasihat-nasihat dengan cara yang bijak, tapi juga apa namanya kita ini harus juga menggunakan logika, akli, argumen-argumen yang kuat. Oke. Jangan sebuah argumentatif itu lemah. Sebab apa yang dikatakan oleh kita ya tidak akan diterima begitu saja seperti air ke cangkir ini. Cangkir ini, karena manusia itu di samping makhluk ya yang menerima, tapi juga kan homo sapien kan, Yes. makhluk yang berpikir, ya makhluk yang bisa mendistorsi, ya kan, informasi-informasi yang diterimanya, ya, atau mungkin dia bisa menolak, bukan ya bisa menolak, bisa menafsirkan, ya kan, menginterpretasikan dengan yang lain. Dan ini penting. Nah, agar tidak terjadi hal itu, maka ketika kita membicarakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, harus berpijak pada logika-logika yang benar. Jangan berpijak pada logika fallacy. Oke. Dengan kata lain, tadi di video itu ada yang menjawab apa, dijawab apa. Nah, itu adalah sebuah logika fallacy. Contoh gini, tadi kan orang itu bertanya tentang hadis, ya kan? Hadis tentang adakah Rasul itu hadis Rasul yang menyatakan bahwa Maulid Nabi itu bla 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 gitu kan? Iya. Tapi dijawab dengan apa? Ya kan? Pertama secara etik juga sudah menyimpang. Yang kedua logika juga tidak nyambung. Kenapa? Yang dijawab justru dia mengingatkan orang ini tidak membaca kitab-kitab ini. Emang di kitab itu ada apa? Kan yang ditanyakan hadis. Ya. Oke, itu yang pertama. Oke ya? Oke. Kan yang ditanyakan hadis. Kenapa kok disodorkan kitab? Emang di kitab itu ada yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Itu, ya. Yang kedua adalah ketika kemudian dia ingin memberi penguatan atau pembenaran, dia menganalogikan dengan peristiwa Nabi Musa. Padahal ya kan gini, dia menganalogikan Nabi Musa saja kita peringati. Di mana kita memperingati Nabi Musa? Ketika 10 Muharram kita berpuasa, katanya itu adalah kita sedang memperingati Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Ini kan sebuah logika yang dibangun sangat fallacy. Kenapa fallacy? Ya sekarang betulkah 10 Muharram saat itu? Dari mana sumber historinya? Itu sekitar ribuan tahun lalu loh ini. Iya, dari mana sumber historinya? Di hadis ada? Tidak ada. Ya? Di Al-Quran ada? Nggak ada. Tidak ada. Lalu kenapa sebuah, ya kan, statement yang tidak memiliki kekuatan kebenaran menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan atau membuat silogisme? Jadi silogismenya akhirnya sesat. Iya. Tidak ada. Karena tidak berdasarkan fakta. Ini yang lebih dan ini loh Pak Kun, yang lebih heran lagi. 10 Muharram itu kalau tidak salah ya, saya dari sejarah lagi. Oh, sejarah juga. Iya, sejarah juga ini. Ini sejarah lebih otentik bahkan daripada sejarah Nabi Musa selamat dari Firaun 10 Muharram. Itu jauh lebih ribuan tahun yang lalu. Oh, iya. Artefaknya nggak ada. Ini ada artefaknya. Oke, dan iya kan? Dan data-data ada. Nah, 10 Muharram itu adalah peristiwa Karbala di mana 72 pengikut, ya kan? Iya. Cucu Rasulullah dibantai di padang Karbala oleh tentara Yazid. Kenapa ini jarang dibicarakan sebagai fakta sejarah yang harusnya menjadi pengingat kita di mana kita katanya mencintai Rasulullah dan keturunannya. Di mana kita? Kok kita tidak empati sih? Kopi dulu. Ya kan? Iya. Nah, inilah Pak Kun ya, makanya saya bingung ya dengan umat ini. Bingung ya? Ya, bingung Pak. Di satu pihak kita tuh butuh figur yang mencerahkan, tapi kok muncul figur-figur yang seringkali bukan mencerahkan, tapi membuat kita semakin ruwet. Iya. Ini Bapak. Iya, inginnya sih panjang nih ya, tapi kan karena khas dari perspektif alternatif. Jadi perspektif alternatif ini adalah selalu kita adakan diskusi berdasarkan fenomena-fenomena sosial, baik itu ilmiah dan sebagainya. Tetapi kacamata kita tetap ilmiah. Karena kebetulan ya kita berdua ya, terutama beliau ini akademisi ya, rektor kepala yang bisa disebut profesor associate kan gitu. Kembali ke sini mungkin, Kang Uif. Ya gimana Bang? Izinkan kayaknya untuk closing statement Kang Uif. Kepada permisan dikaitkan dengan dua video. Oke ya, terima kasih Pak Dr. Kun ya. Jadi begini ya, umat Islam itu
Ya, saya sih terus terang aja ya. Memang saya prihatin ya. Hmm. Fenomena-fenomena yang ada menunjukkan adanya keterlambatan atau kemunduran atau ketertinggalan di dalam menggunakan akal sehat di dalam menanggapi berbagai hal. Seringkali lebih mengedepankan emosionalnya. Jadi banyak hal yang seharusnya diselesaikan masalah umat itu dengan mengedepankan rasional intelektual daripada hal-hal yang sekedar emosional. Dan kita lihat ya dalam berbagai gerakan-gerakan umat lebih banyak mengedepankan emosional. Ketika umat itu bereaksional ya, seperti juga kita. Video-video kita kemarin itu ya, ada yang ditanggapi bahkan mungkin terus terang aja, hampir antara 70-80% itu negatif. Dengan bahasa-bahasa yang tidak pakai etika. Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar hanya karena berbeda berpikir. Ini yang bukan saya tersakiti oleh ungkapan-ungkapan netizen, tapi saya justru prihatin dengan ungkapan-ungkapan netizen yang menunjukkan rendahnya cara berpikir sehat itu. Maka saya sarankan, marilah kita ya tingkatkan kemampuan berpikir sehat kita, gunakan kecerdasan spiritual dan intelektual kita ketimbang ya kita bereaksi secara emosional sehingga kita alih-alih bisa menyelesaikan masalah, justru Islam semakin terpuruk. Oke, dengan statement itu merupakan closing statement dari seorang Kang Muiz. Perspektif alternatif kali ini mensaripatikan bahwa orang itu ya Kang Muiz itu diuji ada dua, uji belangsak, uji sengsara, dan uji senang. Uji senang. Ketika uji senang karena ketenaran dan ikut segala macam, itulah masuk agak sedikit galeong. Perspektif alternatif hadir untuk itu, mengingatkan. Terus terakhir ya, dalam dunia film ada gium seperti ini. Diamnya kita saja sudah dakwah, apalagi pas bicara. Jadi bagi kita semua, terutama pemirsa yang punya masa banyak, didengar orang dan sebagainya, hati-hati. Karena apabila kita lost control tadi diuji senang, terus kita menampilkan sesuatu yang kita akan usung, yang diusungnya itu akhirnya rusak gara-gara kita sendiri yang bablas, tidak kokoh dalam kesadaran tadi. Demikian perspektif alternatif. Menarik kan? Lanjut terus.